Sekarang banyak banget nih pabrikan mobil yang menghadirkan mobil dengan jenis SUV. Tak terkecuali Mitsubishi yang pada November lalu menghadirkan mobil MPV andalan namun dengan gaya SUV. Dan bersama gua Raka, kita bahas bareng Mitsubishi Xpander Cross. Sebelumnya, gue udah pernah juga nih ngebuat video first impressionnya. Dan pada saat peluncurannya, jujur nih, gue terkesima banget sama Mitsubishi Xpander Cross ini. Karena digadang-gadang sebagai MPV yang bisa melibas segala kontur jalan. Hal itu tercermin berkat desainnya yang terlihat makin kokoh. Di depan, desain grill dynamic shieldnya kini dibuat makin lebar dan memakai desain geometris. Kalau dilihat sih desainnya kotak-kotak gitu. Berbeda sama Xpander biasa yang desainnya garis-garis vertikal. Nah, karena desain grillnya berubah, lampu pada mobil ini pun turut diubah. Walaupun tak terlihat secara kasat mata, namun lampu pada Xpander Cross ini makin lebar dan makin tinggi. Begitu pula dengan lampu yang ada di dalamnya. Di Xpander Cross ini, lampunya mengalami peningkatan, yang sekarang sudah menggunakan LED, baik itu untuk lampu low beam dan lampu high beamnya. Di atas masih ada nih lampu DRL alias Daytime Running Light yang full LED. Dan untuk lampu sennya masih menggunakan lampu halogen biasa. Terus, untuk memperkuat kesan SUV, bumper pada mobil ini juga turut diubah. Hal itu terlihat pada penggunaan lampu fog lamp yang kini makin ke tengah. Terus di samping nih, banyak banget nih yang mengesankan kalau mobil ini adalah mobil SUV. Yuk langsung kita tengok. Nah, di bagian samping sini nih, yang mencirikan banget bahwa mobil ini bergaya SUV. Hal itu tercermin berkat penggunaan over fender alias wheel arch molding yang memanjang dari depan hingga bagian belakang. Dipermanis dengan side skirt yang berwarna silver di bawah sini. Jadi tampilannya tuh makin kokoh. Terus di atas sini juga tersedia roof rail nih. Dan untuk kaki-kakinya, namanya mobil bergaya SUV, kaki-kakinya juga turut diubah. Karena rodanya diubah, yang menjadi nilai jual lagi pada mobil Xpander Cross ini adalah tinggi ground clearance-nya. Tinggi ground clearance ini mengalahkan saudaranya atau kakaknya, yaitu Mitsubishi Pajero Sport. Karena ground clearance meninggi, suspensi pada mobil ini juga turut diubah. Yang katanya teknologinya diadopsi dari teknologi suspensi Lancer Evolution. Nanti kita coba nih, berapa asiknya suspensi mobil ini. Mesin yang digunakan di Xpander Cross ini ternyata adalah mesin yang sama yang digunakan di Xpander biasa, yaitu mesin berkode 4A91 yang berisi 1500 cc, 4 silinder dengan teknologi MIVEC. Mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga hingga 105 daya kuda di putaran mesin 6000 rpm dan torsi 145 Nm. Dan mesin ini menyalurkan tenaganya ke transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Tenaga mesin itu disalurkan ke dua roda depan. Sekarang kita intip bagian interiornya. Tapi sebelum itu, gue pengen nunjukin dulu nih kunci dari Xpander Cross ini. Pastinya kuncinya sudah keyless ya. Sekarang kita masuk yuk. Oke, ngomongin interiornya, walaupun layout dashboardnya masih sama seperti Xpander biasa, namun pada Xpander Cross ini layout warnanya dibuat lebih gelap nih. Dan di tengah sini dibalut dengan warna coklat, jadi memberikan kesan mewah pada mobil ini. Lalu untuk material dashboardnya masih sama seperti Xpander biasa, yang dibalut dengan plastik-plastik keras di seluruh dashboardnya nih, baik untuk dashboard, door trim, sampai belakang sana. Dan ngomongin posisi duduk, walaupun ground clearance meninggi 20 mm, namun posisi duduk pada Xpander Cross ini masih seperti menyetir mobil MPV yang agak rendah, namun tetap bisa menjangkau visibilitas sampai ke depan. Terus untuk kursinya lengkap nih, bisa naik turun, maju mundur, dan reclining tentunya. Posisi duduk itu juga ditunjang dengan pengaturan setir yang sudah bisa tilt dan teleskopik. Jadi tentunya menyetir Xpander Cross ini bisa disesuaikan dengan postur
tubuh kalian masing-masing. Sekarang kita bahas bagian yang ada di setir ini. Di sebelah kiri sini ada pengaturan audio steering switch yang juga sudah Bluetooth teleponi, dan di sebelah kanan tersedia juga fitur cruise control pada mobil ini. Sekarang kita bahas bagian instrumen clusternya. Ini nih yang gue suka dari Xpander, karena instrumen clusternya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah banget dimengerti. Lalu pada bagian tengah sini ada layar yang sudah digital full color, yang bisa memuat informasi yaitu konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar real time, lalu ada indikator eco, trip A, trip B, sisa bensin. Di bawah layarnya ada juga penunjuk temperatur mesin, dan di kanannya ada penunjuk bahan bakar. Di tengah kedua indikator tersebut ada juga indikator persneling nih, alias posisi gigi. Di kirinya ada dial besar yang memuat informasi putaran mesin, dan di kanan ada informasi penunjuk kecepatan. Dan kalau ngomongin di sebelah kanan, Xpander Cross ini tentunya sudah dilengkapi dengan push start engine button. Lalu di kanannya ada pengaturan kaca spion yang juga bisa menutup secara otomatis nih, secara elektrik maksudnya. Nah, ke bawah nih, yang menjadi nilai jual dari Xpander Cross ini adalah hadirnya fitur ASC, alias Active Stability Control, yang bisa mengatur kontrol traksi maupun kontrol kestabilan pada mobil ini. Jadinya tentunya makin aman. Lalu bahas bagian tuas-tuasnya. Di kanan ada tuas lampu, di manual ya, belum ada autonya. Lalu di bagian sebelah kiri ada tuas wiper yang sudah intermittent nih. Gak hanya di bagian dashboard nih yang diberikan warna coklat, di bagian joknya pun diberikan kombinasi warna coklat dan hitam. Dan kebetulan unit yang gue review ini adalah unit AT, bukan tipe tertingginya yaitu tipe leather seat premium. Namun di tipe AT ini material fabriknya dibuat sangat halus banget nih, memberikan kesan mewah pada low MPV ini. Nah, di bagian tengah sini yang juga mendapat peningkatan. Kini layar entertainmentnya diubah menjadi layar multimedia 7 inci yang bisa disambungkan ke smartphone kalian. Lalu turun ke bawah ada pengaturan AC yang masih manual ya, belum digital climate control. Lalu di belakang sini ada tuas persneling transmisi 4 percepatan. Nah, yang gue suka lagi di Xpander Cross ini adalah penggunaan rem tangan nih, yang gede banget terus mudah banget dijangkaunya. Nah, ngomongin Xpander, yang jadi juara di mobil ini adalah tempat kompartemen penyimpanannya yang banyak banget. Di depan sini ada kompartemen terbuka yang dibagi menjadi 2 level. Lalu di bawahnya ada kompartemen tertutup yang terdapat juga kabel USB. Oke, setelah itu di tengah sini ada penyimpanan tertutup kecil untuk menaruh koin mungkin, handphone, dompet pun bisa. Terus di belakang sini ada 2 cup holder. Di belakang sini ada juga tempat kompartemen tertutup yang juga cukup dalam. Nggak hanya ada yang terlihat di sini, terus yang menjadi juara lagi adalah penggunaan soket power outlet yang banyak banget di mobil ini. Total ada 3 soket power outlet yang terletak di mobil ini. Nah, sekarang gue udah duduk di baris kedua di Xpander Cross ini. Dan kalian lihat nih, legroomnya tuh gede banget. Di depan adalah posisi pengemudi gue. Tinggi gue 185 cm, dan untuk headroomnya juga masih cukup luas nih. Terus di bagian belakang sini, di atasnya juga terdapat blower AC yang terdapat 4 ventilasi yang juga bisa diatur tingkat kekerasan udaranya. Lalu untuk posisi duduknya, tentunya kursi baris kedua ini juga memberikan posisi duduk yang cukup ergonomis karena bisa diatur maju mundur sampai reclining. Jadi posisi duduknya bisa kompromi nih sama penumpang baris ketiganya. Anda juga bisa jadikan armrest nih. Yes, jadinya makin santai banget nih di mobil ini. Lalu seperti yang gue bilang tadi, kalau tempat penyimpanan di mobil ini adalah juaranya. Di depan ada kantong kursi yang sebanyak 3 buah nih. Oke, setelah membahas bagian tengah dari Xpander Cross ini, yang menjadi catatan gue, kenapa Mitsubishi nggak menyediakan headrest sebanyak 3 buah juga nih. Jadi penumpang tengah ini nggak dianaktirikan. Yuk langsung kita cek bagian baris ketiganya, apakah lega atau enggak. Nah, untuk masuk ke bagian baris ketiga Xpander Cross ini, kita harus melipat dulu kursi baris keduanya ini, yang sudah one touch tumble nih. Jadi makin mudah masuknya. Oke. Nah, untuk posisi duduk di baris ketiga ini, kalau kursi baris kedua ini paling mundur, tentunya nggak ada ruang kaki yang tersisa untuk gue nih. Nah, kalau diposisikan paling maju, masih ada nih ruang kaki yang tersisa, walaupun sangat minim. Lalu untuk ruang kepalanya pun masih tersisa cukup banyak nih.
Jadi lumayan lah. Terus di sini juga ada headrest 2 buah. Sekarang gue pengen bawa mobil ini naik-naik ke puncak gunung. Tapi sebelum itu gue pengen nunjukin dulu nih kapasitas bagasi belakangnya. Yuk langsung kita intip. Ngomongin expander, mobil yang didesain khusus untuk orang Indonesia ini ternyata memberikan kepraktisan yang luar biasa. Hal itu tercermin berkat luas bagasinya yang cukup luas nih dibanding dengan rival LMPV lainnya. Lalu di bawah sini juga ada kompartemen tambahan yang bisa menyimpan aneka ragam keperluan kalian. Mulai dari sepatu, baju, payung pun bisa masuk ke dalam sini. Lalu untuk ban serepnya, mobil ini diletakkan di bagian bawah. Jadi tidak mengganggu kapasitas kargo bagasinya. Oke, gue udah sampai di daerah Cimenyan nih, daerah Dago Atas, Bandung. Dan kemarin kita sekantor jalan-jalan lah ke Bandung. Dan untuk impresi berkendaranya, Xpander Cross ini memberikan impresi yang cukup baik nih. Mobil ini diisi dengan 7 orang penumpang. Dan ternyata ke-7 penumpang itu memberikan impresi yang luas katanya. Jadi nggak terlalu sempit di dalam Xpander Cross ini. Dan sekarang nih gue lagi nyoba Xpander Cross ini naik-naik nih. Jadi daerah Dago Atas itu kebetulan villanya di daerah Cimenyan yang tanjakannya cukup terjal. Apakah mobil ini mampu melalui tanjakan-tanjakan terjal di daerah Cimenyan ini? Yuk langsung kita cobain aja nih. Lalu untuk impresi suspensinya, mobil ini memberikan impresi suspensi yang ternyata lembut banget nih dibanding rival atau kompetitor sekelasnya. Mobilnya jempolan banget nih. Untuk meredam guncangan-guncangan kecil, kayaknya mobil ini mumpuni banget nih. Hal itu baik karena mengingat suspensi ini adalah suspensi yang teknologinya dipakai di Lancer Evolution 10. Lalu untuk gejala limbungnya, karena ground clearance-nya meninggi 225 mm, mobil ini terasa limbung ketika dipakai di jalan tol. Kita udah sampai nih di daerah villanya, daerah Cimenyan Atas, dan jalannya cukup terjal nih, kayak gini-gini nih. Tapi redam suspensinya top banget nih Xpander nih. Jadi ya apalagi ditambah ground clearance-nya setinggi 225 mm, jadi makin pede aja nih ngelibas jalanan yang cukup hancur seperti ini. Cocok banget nih ketika mobil ini dipakai untuk berpetualang. Dan sekarang gue lagi menanjak nih ke daerah villa yang ingin gue tuju. Tanjakannya tuh cukup curam-curam banget, ditambah jalanannya yang cukup rating. Posisi gigi di drive di D. Ketika melewati tanjakan curam, mobil ini berputar di 3000 rpm nih. Tapi masih mampu lah untuk melewati tanjakan-tanjakan seperti ini. Kemarin kita juga udah coba, mobil ini diisi penuh 7 orang penumpang melewati tanjakan ini. Bisa, mobil ini bisa naik, tapi butuh trik khusus nih ketika melewati tanjakan curam seperti ini, yaitu menjaga momentum mobil sehingga mobil tidak kehilangan tenaganya ketika saat menanjak. Dan sekarang tanjakan lebih tinggi, kita gas. Wow, ternyata mampu nih Xpander nih. Torsi dari mobil ini ternyata memberikan dorongan yang cukup oke nih ketika melibas jalanan-jalanan menanjak seperti ini. Lalu yang gue suka lagi dari Xpander Cross ini adalah redaman kabin yang cukup baik. Pun begitu, suara redaman itu juga baik ketika mobil ini diajak kecepatan tinggi di tol. Namun yang menjadi catatan adalah tidak adanya fitur auto door lock pada mobil ini. Dan ketika tadi berhenti di tanjakan, untungnya mobil ini dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist. Jadi nggak usah worry mobil mundur ketika Anda berpindah dari pedal rem ke pedal gas. Secara keseluruhan mobil ini memberikan impresi yang oke banget nih, karena mobil ini suspensinya nyaman, kabinnya lega, tenaga mesinnya yang cukup bertenaga. Pun ketika mobil ini diajak berkeliling di kota maupun berkeliling ke daerah luar kota nih, jadi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan kalian untuk liburan. Oke, sekarang kita sudah sampai di villanya. Jadi itu dia tadi nih impresi gue mengenai Mitsubishi Xpander Cross terbaru ini. Menurut gue sih mobil ini cukup oke nih, karena bisa dibilang mobil ini memberikan impresi satu tingkat lebih tinggi dibanding LSUV atau LMPV lainnya.
Mobil ini suspensinya oke, redaman kabinnya baik, dan tentunya kabinnya tuh lega banget. Tapi tentunya ada rupa, ada harga. Mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup lebih tinggi dibanding kompetitor lainnya. Untuk Xpander Cross tersedia dalam dua pilihan, yaitu versi standar dan versi leather seat premium. Untuk tipe manualnya dibanderol dengan harga Rp267.700.000. Dan untuk tipe Maticnya dibanderol Rp277.700.000. Dan untuk tipe termahalnya yaitu leather seat premium dibanderol dengan harga Rp286.700.000. Jadi gimana nih? Kalian tertarik gak untuk meminang Xpander Cross terbaru ini? Atau kalian punya komentar lain mengenai mobil ini? Sampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe channel Facebook Otomotif. Gue Raka pamit, lanjut naik ke gunung lagi. Karena ground, Bismillahirrahmanirrahim.